Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik? Baik. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa semoga pelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mohon untuk ketua kelasnya silakan pimpin doanya. Silakan ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Bisa semua ya. Alhamdulillah. Bapak mulai dari Fauzan. Hadir. Zaira. Hadir. Naiza. Fauzan. Fauzan Alexander. Brothers. Agung. Ilham. Clara. Oke, berarti hari ini siswa kita hadir semua. Ya, baik anak-anak, karena menunjukkan kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia, ya, negara kesatuan Republik Indonesia, ada baiknya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak berdiri. Ya, hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Oke anak-anak, silakan duduk. Ya, baik anak-anakku sekalian, ya kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan kita, ya lagu Indonesia Raya. Baik anak-anak, ya sebelum Bapak memasuki materi pada hari ini, Bapak akan tanya dulu materi kita, yaitu materi yang kemarin. Mungkin masih ada yang ingat materi kita kemarin? Ya, silakan. Ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah SWT serta perlu terhadap sesama melalui sholat gerhana, istiqa, dan jenazah. Oke, masalah tentang sholat. Salah satunya sholat. Ya, tentang sholat. Apa itu? Sholat gerhana. Ya, betul. Ya, berikutnya. Masih ingat? Sholat jenazah. Ya. Sholat jenazah. Mungkin siswa di sini sudah sholat jenazah? Sudah pernah sholat jenazah? Sudah. Ya, terima kasih buat anak-anakku sekalian. Kasih hapusnya. Ya, terima kasih. Baik anak-anakku,
sebelum kita ke materi, Bapak akan baca dulu apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran di Abbasiyah ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan latar belakang sosial, politik, dan agama yang menjadi dasar berdirinya Daulah Bani Abbasiyah. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh penting yang berperan dalam pendirian Daulah Abbasiyah. Yang ketiga, siswa dapat memaparkan peristiwa-peristiwa penting yang mendukung keberhasilan Daulah Abbasiyah dalam menguasai kekhalifahannya. Untuk tujuan yang berikutnya, siswa mampu menyusun daftar khalifah Daulah Abbasiyah dari awal hingga puncak kejayaannya. Tujuan berikutnya, siswa dapat menguraikan periode-periode utama dalam sejarah Daulah Abbasiyah, termasuk masa kejayaan dan kemundurannya. Yang berikutnya, tujuannya, siswa dapat menyebutkan khalifah yang berperan besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya di masa kejayaannya. Dan tujuan yang terakhir adalah siswa mampu menjelaskan kontribusi masing-masing khalifah seperti Harun al-Rashid dan al-Ma'mun dalam membangun peradaban Abbasiyah. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, kita akan memasuki materi kita pada hari ini yaitu tentang Daulah Abbasiyah. Jadi anak-anakku sekalian, ya, konsentrasi. Silakan nanti disimak materi kita, videonya akan Bapak tampilkan ini, ya. Ya, silakan disimak lah, ya. Ya, silakan. Oke, sudah nontonnya? Ya, dari materi kita ini mungkin nanti apa saja yang perlu kita bahas di masa Daulah Abbasiyah ini. Baik anak-anakku sekalian, kalau sudah, ya sekarang Bapak bagikan kelompoknya, ya. Di sini kita bagikan 2 kelompok. Kelompok pertama ada Suci, Fauzan, Fatir, dan Agung, ya. Di kelompok 2 Bapak ada Naiza, ada Zaira, ada Ilham, terus ada Adipio, ada Rades, ya. Baik, kelompok 1, ya, Bapak akan kasih tugas, silakan diskusi sama kawannya tentang faktor utama berdirinya Daulah Abbasiyah. Itu untuk kelompok 1. Silakan diskusi nanti sama kawannya, ya, faktor-faktor apa saja yang bisa pada masa Daulah Abbasiyah. Baik, yang kedua, kelompok kedua, yaitu tentang struktur pemerintahan Abbasiyah, apa peran Bait al-Hikmah
dalam kejayaan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah ini. Ya, silakan diskusikan, waktunya 5 menit Bapak berikan. Silakan diskusikan. Pak, Ya, jawabannya ditaruh di kertas lembar atau di buku tulis? ya, untuk tugasnya kerjakan di LKPD tadi yang Bapak sudah kasihkan, ya. Paham itu? Baik, silakan dikerjakan. Mungkin kalau ada kesusahan, ya. Yang ini kelompok 2. Ya, silakan. Mungkin kelompok 1 ada yang kesusahan apa sulit, ya. Ya. Oke. Berarti silakan dikerjakan dulu, ya, diskusi dengan kawannya. Nanti siapa aja yang akan presentasikan tugas-tugasnya yang Bapak berikan ini. Silakan. Yang ini bisa? Nah, oke. Nih yang putra ini, yang kelompok 2 tadi. Nih. Ya, begini nih. Punya kamu tuh. Oke. Ya, mungkin waktunya sudah. Silakan sekarang Bapak mulai dari kelompok 1 ya untuk presentasikan hasil diskusinya. Oke, untuk kelompok 1 silakan maju. Silakan berdiri sini nak ya. Coba yang kelompok lain, kelompok 2 nanti kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusinya. Nanti kalau ada yang kurang paham dan kurang ini silakan ditanyakan ya. Untuk kelompok 1 ketuanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi tadi. Dinasti Abbasiyah menerapkan sistem politik terbuka yang dipengaruhi oleh Persia. Para khalifah berasal dari keturunan Arab, sedangkan jabatan menteri diisi oleh orang-orang Persia. Ada pertanyaan? Ya, mungkin ini ya. Silakan. Apa kontribusi para khalifah zaman itu? Kontribusi khalifah zaman waktu itu yaitu Khalifah Harun al-Rashid mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan, perpustakaan, dan universitas. Khalifah Masyur meningkatkan peran jabatan pos dan hanya mengantar surat menjadi menghakimkan informasi di daerah-daerah. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan yang lainnya? Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup kasih hapus dulu buat kelompok 1. Terima kasih, Nak. Silakan duduk. Ya, kelompok 1 sudah selesai ya. Baik, kelompok 2 silakan untuk mendiskusikan, tampilkan ininya hasilnya. Silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami membaca hasil diskusi kerja kami. Faktor utama berdirinya Daulah Abbasiyah karena Bani Abbasiyah merasa lebih berhak atas kekhalifahan Islam daripada Bani Umayyah. Itu hasil. Pemerintahan dinasti Umayyah yang semakin menyimpang dari nilai-nilai agama Islam. Itu hasil kerja kelompok. Ya, mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1? Enggak menanyakan? Ada?
Tidak ada? Tidak ada, cukup ya. Udah, terima kasih, kasih aplausnya untuk kelompok 2. Nah, silakan duduk. Udah, ke diskusi kita pada hari ini ya. Terima kasih buat anak-anakku sekalian ya. Pelajaran kita pada hari ini sudah selesai, presentasi ya. Bagaimana materi tadi, Nak? Paham? Kalau paham, mungkin sedikit kita akan, mungkin ada siswa di sini anak-anakku sekalian yang bisa merangkum apa saja materi kita hari ini. Mungkin dari ini, silakan. Satu, memahami perkembangan seni dan baik al-hikmah di era daulah dan Bani Abbasiyah. Dua, menyebabkan kecintaan terhadap seni dan pengetahuan Islam. Tiga, meningkatkan rasa ingin tahu yang tinggi untuk mendalami pengetahuan. Oke, rangkumannya. Mungkin ada lagi anak-anakku sekalian? Ya, silakan. 1. Sejarah keemasan Islam. Memahami sejarah keemasan Islam pada era Daulah Bani Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. 2. Perkembangan seni dan bait al-hikmah. Menjelaskan perkembangan seni dan bait al-hikmah di era Daulah Bani Abbasiyah. 3. Semangat literasi. Mengembangkan semangat literasi dan produktivitas seni dan bait al-hikmah. Oke, itu sebagai rangkumannya. Mungkin udah kasih aplausan buat oke. Baik anak-anakku sekalian, ya sedikit rangkuman tadi sebelum kita menutupi pelajaran kita pada hari ini, ya Bapak akan memberikan tugas minggu depan, ya, yaitu minggu depan silakan anak-anakku sekalian mencari ya siapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam masa Daulah Abbasiyah ini, ya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini, ya. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan lupa anak ya, belajar di rumah, diulangi lagi materinya. Minggu depan ya kita akan bahas materi, kita akan mungkin masuki bab yang berikutnya. Mungkin itu dapat saya sampaikan kepada ketua kelas. Silakan dipimpin, karena tadi diawali dengan doa belajar ya, dan sekarang diawali doa penutupnya. Kami ketua kelas, kami persilakan. Walasri, walasri. Rahmanirrahim. Wal asrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.